dari kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik bersama saya Eriska Putri dari TK Al-Mahira dan Ade Maria Francisca dari SDN Luhur Hafid 2 dan Atika dari SDN Lewi Pujan 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Eris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Eris? Alhamdulillah baik juga Bu Ade. Alhamdulillah. Syukurlah ya kalau Bu Ade dalam keadaan baik-baik saja. Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya betul Bu. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan kepada Ibu, boleh Bu? Iya silakan Bu, silakan. Jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Baik. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach Ibu apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu sampaikan. Bu, dan jangan lupa juga nanti harus sesuai dengan prinsip coaching Bu. Baik Bu, baik. Yang diantaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik Bu, sebelum proses coaching dimulai, ada sedikit pertanyaan untuk Ibu. Boleh Bu, silakan. Baik, yang pertama itu adalah bagaimana kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti coaching tentunya Bu, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot agar coach bisa mencari solusi untuk masalahnya nanti. Baik, berarti dari kompetensi coaching ini yang akan Ibu kembangkan itu ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya. seperti itu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi manakah yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Yang spesifik akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, berarti yang lebih spesifiknya itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya betul Bu. Satu lagi ya Bu ya. Ya silakan. Kemudian indikator yang bagaimanakah yang Ibu inginkan seperti itu ya dalam proses coaching kali ini? Setelah proses coaching, saya ingin coach mampu menemukan solusi untuk masalahnya serta menerapkannya. Baik Bu. Berarti ibu harapkan si coach ini dapat menemukan Ya, masalah solusi dari masalah Iya. ya. Baik Bu, demikian itu pertanyaan pra observasinya ya. Ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah baik Bu. Bu Atika sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu Ade, saya ingin ngajak ngobrol sebentar boleh?
Oh, mangga silahkan, dengan senang hati Bu Atika. Kalau boleh tahu, apa ya yang Bu Atika harapkan dari perbincangan nanti dengan saya? Begini Bu, saya ingin mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi, begitu Bu. Oh, apa masalahnya ya Bu Atika? Ini masalah rekan sejawat di sekolah saya. Ada rekan saya yang jarang masuk kelas, sehingga anak-anaknya jarang belajar dan ribut, begitu Bu. Oh, jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah masalah dengan rekan sejawat di sekolah. Jadi apa yang Bu Atika harapkan atau inginkan dari guru tersebut? Ya, saya berharap guru tersebut bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, yaitu mengajar dengan penuh tanggung jawab, karena mereka butuh pendidikan dan tuntunan bimbingan dari guru, begitu Bu. Kalau boleh tahu, apa indikator Ibu melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab itu? Begini Bu, setidaknya saat bel berbunyi tanda masuk kelas, ya cepat masuk kelas, menyambut anak-anak, dan siap memberikan materi pelajaran. Sebab kasihan mereka sangat mengharapkan untuk mendapatkan pelajaran dari gurunya. Begitu Bu. Jadi, indikator melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab menurut Ibu Atika itu setidaknya saat bel berbunyi tanda masuk kelas, siap memberikan materi pelajaran, begitu Bu? Betul sekali Bu. Apa Bu Atika sudah mencari tahu alasan kenapa guru tersebut jarang masuk kelas? Saya pikir apa ya? Oh iya, dia memang seorang operator. Kemudian mempunyai kegiatan di luar tugas sebagai guru Bu. Oh, seperti itu alasannya. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya guru tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab? Saya sih punya rencana akan mengajak diskusi kepada guru tersebut Bu. Baik, barangkali masih ada langkah lain yang akan Ibu lakukan? Ada sih, sepertinya saya akan sharing dengan kepala sekolah, membahas tentang tugas guru tersebut dan tugas operator, begitu Bu. Wah, itu bagus sekali Bu, dengan mengajak sharing dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang mau dibicarakan? Saya akan mengusulkan agar mencari petugas khusus operator supaya guru tersebut bisa fokus mengajar, begitu Bu. Ide yang bagus tuh Bu, dengan mengusulkan operator khusus itu akan meringankan tugas mengajar guru. Adakah langkah lain yang akan Ibu lakukan? Untuk sementara mungkin 2 langkah itu dulu Bu yang saya lakukan. Nanti kalau saya menemukan ide baru, ya nanti saya mungkin akan bisik-bisikan kembali. Baik Bu, luar biasa sekali rencana yang akan ditempuh oleh Ibu. Dari kedua langkah tersebut, langkah mana yang akan Ibu lakukan dahulu? Sebelum melangkah kepada kepala sekolah, mungkin langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengajak diskusi dengan guru tersebut, yaitu dengan memberi masukan bagaimana cara memanage waktu dengan baik, begitu Bu. Oh, jadi langkah yang akan pertama Ibu lakukan adalah mengajak diskusi guru tersebut. Sebagai komitmen dari rencana Ibu, kapan nih rencana tersebut akan dilakukan? Saya inginnya secepatnya Bu, karena saya ingin ada perubahan dari guru tersebut. Mungkin besok Bu, langsung mengajak diskusi dengan guru tersebut. Baik Bu, luar biasa sekali. Kira-kira untuk memastikan langkah Ibu berjalan dengan baik, siapa yang akan dilibatkan? Saya merencanakan untuk melibatkan rekan sejawat saya. Kebetulan dia sering sekali sharing dengan saya, yaitu dengan Pak Asep. Oh, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Alhamdulillah, nampaknya kita sudah menemukan titik terangnya ya Bu ya. Iya Bu. Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya, sehingga hati saya sekarang merasa lega Bu. Dengan kita bertukar pikiran, berbagi, saya bisa menemukan solusinya, yaitu dengan mengajak berdiskusi dengan guru tersebut agar bisa memanage waktu. Begitu, Luar Bu. biasa sekali Bu Atika.
Saya juga banyak mendapat pelajaran dari perbincangan tadi. Pertemuan kali ini sama-sama menambah wawasan bagi kita. Ya Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Ibu berikan untuk saya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Saya mohon pamit karena masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Baik Bu Atika, sama-sama. Silakan Bu. Baik Bu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching Ya, bersama betul. Bu Atikah ya. Iya. Tapi sebelum penutupan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebagai pasca observasi. Boleh Bu? Baik Bu, silakan. Boleh sekali. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, saya dalam proses coaching tadi sudah mengikuti alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah terpenuhi Bu. Baik Bu, kalau menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Bu Ade dengan Bu Atikah ini sudah berjalan sangat baik. Kemudian alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Atikah sehingga Bu Atikah dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian proses coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nih berdasarkan hasil melakukan proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin lebih memahami dan mendalami alur Tirta Bu, agar proses coaching yang saya lakukan selanjutnya akan berjalan lebih baik dan coaching bisa mengungkapkan dengan baik permasalahan dan solusi yang coaching dapatkan Bu. Baik, itu ya Bu. Jadi semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Saya akhiri dulu Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk saat ini baik-baik saja. Bu Ade gimana? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Hari ini jadwal Bu Atika melakukan coaching terhadap coaching ya. Iya betul. Sebelum coaching dilaksanakan, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching nanti. Iya. Bu Atika lakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana dalam alur Tirta itu Bu Atika harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang Ibu Atika ajukan. Kemudian Bu Atika juga harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Iya. Jangan lupakan itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian jangan lupakan juga prinsip inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan terhadap Bu Atika. Yang pertama ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Nanti pada saat coaching saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Atika. Ini pertanyaan yang kedua ya Bu. Ya, Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? yang saya lakukan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu Atika, indikator
ketercapaian yang diinginkan pada proses coaching nanti seperti apa yang Ibu harapkan? Mungkin saya akan berusaha supaya coach terbuka, sehingga dari proses coaching tersebut coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga ia dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, begitu Bu. Baiklah Bu Atika, saya rasa cukup bagus rencana Bu Atika ini, dan saya rasa juga cukup dulu pertanyaan dari saya untuk pra-supervisi. Nanti setelah supervisi ada beberapa pertanyaan lagi. Untuk sekarang silakan Bu Atika untuk melanjutkan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eriska. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Untuk saat ini alhamdulillah sehat-sehat saja Bu. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Oh iya, Bu Eriska, adakah yang mau dibicarakan hari ini? Iya Bu, saya itu ingin sekali berbincang-bincang dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya ada waktu luang, ya tidak ada tugas yang lain begitu. Alhamdulillah, syukurlah Bu, supaya saya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Kalau boleh tahu apa yang mau dibicarakan ya? Jadi gini Bu, saya itu mempunyai permasalahan di sekolah, Iya. tepatnya itu di dalam kelas ya Bu. Jadi saya itu ya ada sedikit masalah lah, seperti itu. Oh, begitu ya. Jadi Ibu Eriska ini mempunyai masalah di kelas ya? Betul Bu. Baik. Apa yang Ibu Eriska harapkan dari perbincangan kita ini? Jadi saya harapkan itu setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya akan mendapatkan solusi atas semua masalah-masalah yang sedang saya hadapi sekarang itu Ibu. Baik. Ya, kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Jadi gini Bu, saya itu mempunyai anak yang kurang fokus Ya. mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ya. Jadi si anak ini selalu asik sendiri Bu gitu. Jadi si anak ini kadang-kadang selalu mengajak bermain ke temannya gitu. Kalau di kelas TK kan itu memang di belakang kelas selalu banyak mainan ya Bu. Jadi kadang dia itu selalu mengajak main temannya pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Terus juga dia seringkali mengajak bercanda temannya gitu Bu. Jadi teman-temannya itu ikut-ikutan gitu Bu. Oh, jadi Bu Eriska ini mempunyai murid yang tidak fokus waktu belajar. Betul. Jadi tidak bisa diam. Betul, Tidak suka betul. mengganggu temannya. Betul, seperti itu kurang lebih Bu. Baik. Adakah langkah yang Ibu lakukan nanti untuk menghadapi anak tersebut? Mungkin saya akan lebih sering untuk menanyakan tentang keyakinan kelas kepada anak-anak tersebut seperti Ya. itu Bu. Karena sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas dengan kesepakatan kami Ya. harus bagaimana di dalam kelas. Mungkin langkahnya seperti itu Bu yang akan saya lakukan, akan lebih mengingatkan kembali, lebih sering lagi mengingatkan keyakinan kelas tersebut, bahwa di dalam kelas itu tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain ketika sedang pembelajaran berlangsung. Bagus sekali itu Bu Eriska. Jadi Ibu Eriska ini akan mengingatkan kepada anak-anak tentang keyakinan kelas dan menanyakan sejauh mana begitu ya Betul. pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu ya. Betul Bu, seperti itu. Mungkin ada langkah lain selain itu Bu? Mungkin saya akan memberi perhatian lebih kepada anak tersebut, karena yang saya lihat anak tersebut seperti kurang perhatian dari mamanya ya Bu ya. Karena ke sekolah juga dia itu diantar oleh neneknya, melihat
ibunya sendiri, mamanya sendiri itu bekerja di pabrik, karena di wilayah saya itu kawasan pabrik ya Bu. Jadi dia itu kalau diantar sama neneknya itu cuman diantar saja, kemudian ditinggal, nanti kembali lagi pas udah bubaran sekolah, seperti itu Bu. Jadi untuk langkah yang kedua adalah memberi perhatian lebih kepada anak Betul. tersebut, karena anak itu mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi, begitu ya, Betul Bu. yaitu mendapatkan kasih sayang dari Ya, orang tuanya, seperti karena orang itu. tuanya bekerja. Betul, Begitu. seperti itu. Itu juga bagus Bu. Adakah langkah lain selain itu? Mungkin saya akan melakukan 2 langkah itu dulu Bu. Kalau boleh tahu, langkah mana yang akan Ibu ambil untuk mencapai harapan Ibu? Yang pertama, saya akan mengambil langkah yang pertama dulu Bu, untuk menanyakan keyakinan kelas, untuk sering menanyakan, mengingatkan kembali keyakinan kelas itu. Ya. Kalau boleh tahu, mengingatkannya itu seperti apa Bu? Setiap akan memulai pembelajaran, Ya. kemudian setiap akan pulang sekolah, artinya mau pulang sekolah itu setelah selesai pembelajaran ya Bu ya, seperti itu. Jadi ketika memulai pembelajaran dan sebelum memulai pembelajaran dan sesudah melakukan pembelajaran, seperti itu. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Ibu ya, yaitu dengan mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas di setiap saat, di setiap waktu diingatkan. Gitu ya. Iya. Baik, kira-kira agar langkah tersebut bisa terlaksana dengan baik, siapa yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya untuk dimintai bantuan tentunya kepala sekolah Ya. kemudian juga rekan sejawat saya, yaitu rekan guru saya di sekolah, kemudian juga orang tua dari si anak tersebut, seperti itu Bu. Jadi nanti saya akan mencoba komunikasi agar bisa bekerja sama dengan orang tuanya tersebut, membicarakan bagaimana keadaan atau bagaimana si anak tersebut ketika di sekolah, seperti itu. Bagus sekali Bu. Nah, kemudian satu lagi Bu, kira-kira kapan itu dilaksanakannya? Saya akan melaksanakan secepatnya ya Bu, tapi tentunya di luar jam pelajaran berlangsung. Misalnya ketika istirahat Ya. atau ketika sudah selesai pembelajaran, sudah tidak ada kegiatan pembelajaran, Ya. maksud saya agar tidak mengganggu teman-teman yang lainnya, mungkin seperti itu Bu. Bagus sekali Bu. Berarti Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut untuk mencapai harapan anak-anak bisa mengingat kembali tentang keyakinan kelasnya. Betul. Jadi anak-anak bisa fokus dalam belajar. Betul, Ya, betul, seperti luar itu. biasa sekali Bu artinya. Sekarang sudah menemukan titik terang tentang permasalahan yang sudah Ibu hadapi. Betul, Bu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Aduh, setelah berbincang-bincang sama Ibu, perasaan saya jadi lebih lega karena saya sudah dapat sharing dengan Ibu, sudah tahu bagaimana langkah yang akan saya lakukan, Bu. Iya. Baik, perbincangan tadi alhamdulillah kita mendapatkan wawasan ya, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Baik, apakah ada yang lain? Saya rasa untuk kali ini cukup ya Bu. Mungkin Ya. nanti ketika saya mendapatkan masalah lagi, bolehlah saya berbincang lagi dengan Ibu. Baik, dengan senang hati, silakan. Terima kasih banyak ya Bu untuk hari ini. Terima kasih banyak juga untuk waktunya. Iya. Sama-sama Bu Eriska, silahkan. Mangga saya juga pamit ya. Ada hal lain yang perlu saya kerjakan. Baik Bu, Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu telah melakukan proses coaching dengan Bu Eriska. Sekarang di sesi pasca percakapan atau pasca coaching untuk
Pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bersedia Bu? Insya Allah siap. Baik, yang pertama yang saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Atika? Alhamdulillah Bu, memang saya tadi telah melakukan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu 1. Tujuan, 2. Identifikasi masalah, 3. Rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Bu, kebetulan pada saat proses coaching tadi saya telah mengobservasi dari hasil pencatatan saya melihat Ibu sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita, kemudian konsep coachingnya juga sudah terpenuhi. Apa yang ingin Ibu kembangkan dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coachingnya juga merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup sesi ini Bu, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan itu Bu. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Begitu Bu. Oh, baik Bu, alhamdulillah. Semoga proses coaching kali ini menjadi pengalaman agar kedepannya lebih memahami lagi proses coaching sehingga lebih sempurna lagi dalam melakukan coaching. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya hari ini Bu. Ya Bu, sama-sama. Baik Bu Atika, saya undur diri. Sekian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eriska. Waalaikumsalam Bu Atika. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Syukurlah Bu kalau dalam keadaan baik. Bu Eriska, hari ini jadwal melakukan coaching ya? Betul sekali Bu. Iya. Kalau nggak salah ini mah ya. Sebelum coaching dilaksanakan, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching nanti ya. Silakan Bu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian di mana nanti yang akan saya nilai yaitu proses coaching yang Bu Eriska lakukan sesuai tidak dengan alur tirta. Baik, di mana di dalam alur tirta itu Bu Eriska harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, dan bagaimana respon coach terhadap pertanyaan yang Ibu Eriska ajukan. Kemudian Bu Eriska juga ingat bahwa dalam coaching itu Bu Eriska harus mempunyai prinsip coaching, yaitu yang akan menjadi penilaian saya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan pertanyaan terhadap Bu Eriska. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ya. kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Iya. yang ketiga memberi pertanyaan yang berbobot. Ini seperti Iya. itu. Baik Bu Eriska. Nah, untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu observasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif Bu, kemudian memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali. Kemudian selanjutnya, indikator ketercapaian yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa Bu? Jadi saya itu ingin coach tersebut mendapatkan solusi
kemudian menemukan cara-cara untuk menyelesaikan masalahnya dan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu, Bu. Baiklah Bu Eriska, saya rasa cukup pertanyaan saya ajukan untuk Kak supervisi. Nanti setelah supervisi ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya ajukan. Silakan Bu Eriska melanjutkan untuk melaksanakan proses coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Eris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau Bu Ade baik-baik saja ya, Bu. Ya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Makin gemoy saya. Tentunya ya, pantesan ada yang beda gitu. Oh iya, Bu. Saya dengar kemarin itu Ibu mau berbincang-bincang ya sama saya. Iya Bu, saya ingin minta waktunya. Saya ada sedikit permasalahan di kelas, di sekolah gitu ya Bu. Ada waktu Bu Eris? Tentu saja ada dong, Bu. Kemudian Bu, setelah Ibu berbincang-bincang sama saya, lah apa dong yang Ibu harapkan? Saya berharap saya menemukan solusi untuk permasalahan saya ini Bu. Memangnya kalau boleh saya tahu, Ibu sedang mempunyai permasalahan apa ya? Ini ya Bu, di sekolah, khususnya di kelas saya gitu, ada seorang murid suka sekali kesiangan, seringkali, kadang bahkan dalam seminggu tuh adalah sehari 2 hari bolos gitu Bu, tanpa keterangan. Bolosnya itu nggak ada izin dari orang tua, adakah keterangan sakit, itu tidak ada. Kemudian anaknya juga jahil ke teman Bu, gitu. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi sekarang itu tentang anak yang selalu terlambat datang ke sekolah. Ya. Kemudian bukan hanya itu, dia juga kadang suka jahil kepada temannya, seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Begitu. Lalu Bu, kira-kira itu faktor apa ya yang membuat anak murid Ibu seperti itu? Saya pernah bertanya ke murid tersebut kenapa sering kesiangan. Dengan lugasnya dia jawab Bu, saat itu Bu saya sering bergadang. Kenapa bergadang? Saya bilang kan ternyata dia kalau main game sampai malam Ibu. Berarti itu ada beberapa faktor ya Bu ya. Selain selain dia itu sering begadang, mungkin main game seperti itu ya Bu ya. Kemudian Bu, seberapa besar harapan Ibu sih supaya murid Ibu ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Oh sangat besar sekali Bu. Selain dia kan sekarang sudah kelas 6 ya Bu, saya mengajar di kelas 6. Saya tidak mau sampai anak itu terhambat untuk lulus begitu Bu. Di sisi lain karena dia kan remaja kelas 6 itu pasti akan malu kalau tidak lulus Bu. Saya takutnya malah tidak melanjutkan, nanti malah stuck ya. Saya takutnya dia DO Bu. Harapan saya bisa melewati si anak itu pelajaran ujian gitu, dia tidak tertinggal, bisa melaksanakan ujian dengan baik sehingga dia bisa lulus melanjutkan ke tahap berikutnya. Baik. Nah, setelah Ibu mengetahui nih beberapa permasalahannya, kemudian kira-kira bagaimana langkah Ibu, maksudnya apa langkah Ibu yang akan dilakukan? Oh iya Bu, selain dia memang suka bergadang, setelah saya telusuri dia itu mamahnya itu kerja di luar negeri Bu. Jadi kemungkinan saya akan melakukan pendekatan yang intensif ke anak tersebut dan melakukan bimbingan agar pelajaran tidak terlalu ketinggalan. Iya, ternyata orang tuanya sedang bekerja di luar negeri ya Bu. Kemudian langkah Ibu juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu ya Bu ya. Lalu Bu, kira-kira ada bimbingan nggak seperti apa gitu? Ada Bu, saya merencanakan Bu, kan karena di luar negeri paling saya komunikasi lewat HP. Saya rasa itu tidak terlalu optimal, tidak terlalu maksimal nanti hasilnya. Saya akan menanyakan, pasti di rumah itu ada keluarganya yang diberikan wewenang untuk mengasuh anak tersebut. Mungkin saya akan menghubungi dalam ngobrol lah, sharing gitu, mau dibangunkan gimana atau setiap malam diperiksa anak itu gitu.
Selain itu untuk akademiknya saya akan melakukan bimbingan gitu, pendampingan individu Bu ke anak tersebut. Saya akan melakukan hal tersebut mungkin Bu agar tidak terlalu tertinggal pembelajarannya Bu. Betul. Jadi ibu akan menghubungi dulu orang terdekatnya ya, Iya, seperti itu. Kemudian akan melakukan melakukan pendampingan. pendampingan Iya. seperti itu Bu. Nah, kira-kira kapan ibu akan melakukan? Secepatnya Bu, karena waktu-waktu ini kan sudah akan menghadapi ujian semester Bu. Betul. Jadi mau secepatnya akan saya lakukan. Baik Bu, ini terkait komitmen ya Bu ya, terkait komitmen permasalahan yang sedang ibu hadapi ini. Kira-kira siapa saja nih yang akan membantu ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya akan meminta rekan sejawat untuk membantu komitmen saya ini, kan mungkin guru agamanya biar secara keagamaan dia tersentuh mungkin. Jadi saya ingin rekan sejawat saya membantu, kemudian pasti pimpinan saya, kepala sekolah akan saya minta bantuan juga Bu. Betul ya Bu, jika kita meminta bantuan kepada guru agama itu semoga bisa merubah sikap anak ini yang dari negatif menjadi positif ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Saya akan memberikan semacam postes tentu saja. Kalau hasilnya baik, ya saya mungkin nantinya akan melakukan pengayaan saja ke sananya Bu. Tapi kalau seandainya hasilnya belum memuaskan, belum terlalu cukup menurut saya akan terus secara intensif melakukan pembimbingan tersebut Bu. Baik Bu, dari rencana-rencana Ibu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya untuk tindak lanjut ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa Ibu tidak lagi terlambat datang ke sekolah, yang pertama yaitu Ibu akan mendekati dulu orang terdekatnya, menghubungi dulu ya, seperti itu. Kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya yang sedang di luar negeri. Kemudian untuk bekerja sama dari pihak sekolah, Ibu meminta bantuan tentunya kepala sekolah dan guru agamanya, seperti itu ya Bu ya. Ibu, kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini sekarang bagaimana perasaan saya? Sangat lega Bu, beban di pundak saya seakan terangkat. Alhamdulillah. Saya mempunyai rekan untuk berdiskusi, untuk memaparkan solusi, apakah benar solusi yang saya lakukan itu mudah-mudahan bisa berhasil Bu. Seperti itu, intinya saya lega Bu. Baik Bu, kira-kira masih ada tidak yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya? Untuk saat ini mungkin cukup Bu, tapi semoga Ibu tidak bosan kalau saya mencari rekan untuk berbincang atas Tentu permasalahan saya. Tentu saja tidak Bu. Baik, saya kira dicukupkan dulu untuk perbincangan kita kali ini ya Bu ya. Nanti kita akan berbincang lagi tentang bagaimana perkembangan murid Ibu ke depannya, seperti itu. Baik. Jadi saya akhiri saja perbincangan kita ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu telah melakukan proses coaching. Iya Bu. Sekarang di sesi pasca observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama adalah apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh coach? Jadi saya itu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian Bu, saya juga sudah menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Iya, baik Bu. Dan kebetulan pada saat proses coaching tadi, saya telah mengobservasi
dari hasil catatan saya melihat bahwa pada saat proses coaching yang telah Ibu lakukan memang sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Betul. terhadap coach dan tentunya juga merespon dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup sesi kali ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Eriska lakukan. Baik Bu, jadi saya ingin lebih memahami lagi tentang proses coaching sehingga dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Bu. Iya, bagus sekali. Baik Bu Eriska, alhamdulillah semoga proses coaching menjadi pengalaman agar kedepannya lebih memahami lagi proses coaching sehingga lebih sempurna lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.